bersama-sama pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup ini. Kami rasakan hidup ini indah karena kami mengenal Allah yang hidup dan kami menyembah pada Allah yang hidup dan kami bersyukur janji firman itu datang. Kami merasakan hidup bagaikan negosiat sebagai bangsa Israel mengalami dua demi dua, maut demi maut, tapi dia berkuasa karena mereka ada di Hosea. Karena kami percaya kuasa pernyataan Engkau dalam hidup mereka masih, dan kami boleh mengalami semua anugerah Tuhan sebagai anak anugerah Tuhan yang Kau berikan. Kami tidak sia-siakan. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami sehingga bukti firman itu berkati. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari Hagai. Hagai ini ada 2 pasal, hari ini dan besok. Kita akan membaca Hagai pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang Hagai pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata demikian. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yohadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah itu tetap menjadi runtuhan? Oleh sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi tidak berbadanmu, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu harapan banyak tetapi sedikit, dan ketika kamu bawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu dari Babel dan Shealtiel dan Yosua bin Yohadak imam besar dan sebagai bangsa yang mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruh kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yohadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta Allah
semesta alam Allah mereka. Kita lihat ini, gimana bangsa Israel, dia diperintahkan oleh Tuhan membangun bait Allah, yang harus kembali, yaitu tembok Yerusalem yang sudah roboh diperbaiki. Tapi ternyata apa dikerjakan? Dia mengutamakan membangun rumahnya sendiri dengan pengertian utamakan Tuhan dulu, baru pribadi kita. Tuhan dulu, ya, utamakan Tuhan. Dan kita tahu rumah Tuhan bukan pada bait Allah, itu pada pribadi. Tidak tahukah rumahmu kamu bait Allah? Ya. Hidup kita, diri kita bereskan dulu. Ya. Itu bait Allah. Izinkan Roh Kudus bertata dalam hidup kita. Jangan Roh Kudus tidak hadir dalam hidup kita. Jadikan rumah kita atau hidup kita bagaikan bait Allah yang harus dibangun. Ini yang utama. Bangun hidup karakter kita seperti karakter Kristus. Apa yang kurang beres-bereskan dalam hidup kita ini supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada Tuhan, bicaranya hal yang ekonomi atau yang jasmani, Tuhan juga pasti mencukupi. Ya, Tuhan mau membangun hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Bangun hidup kita dari karakter yang buruk, karakter yang tidak baik, diubah oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus membentuk karakter kita ini sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, itulah bagaikan hidup tidak cacat dan celah, bagaikan mempelai wanita yang siap berdamai untuk bertemu dengan Dia. Ini yang utama. Kalau kita utamakan yang dulu, yang rohani, yang jasmani juga Tuhan tahu. Amin. Jadi kita utamakan yang rohani. Perhatikan baik tubuh kita, baik Roh Kudus hidup kita ini, sehingga kalau kita perhatikan hidup kita, tubuh kita baik Allah. Ya, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan saudara. Jadi saudara perhatikan pagi hari ini, akan mesbah keluarga, interaksi kita, hari lepas hari, maka kita hidup dengan yang kurang baik, diperbaiki, ubah hidup karakter kita jadi baik Allah, sehingga Allah senang tinggal dalam hati kita. Sebab kita miliknya, milik kepunyaan. Kalau kita milik punyaan Dia tahu kebutuhan saudara. Amin. Jadi kebutuhan saudara kita siapkan. Ya. Saudara bukan utama yang bangun jasmani. Ya, baik Allah, bangsa Israel, dia keliru. Dia membangun pribadinya, akunya, bukan Tuhannya. Bukan yang penting baik, tapi kerja rohaninya, tapi dia bangun yang jasmani. Tuhan memberkati kita. Amin. Benar Bapa di surga, biarlah kami mengutamakan yang rohani, bukan yang jasmani. Sebab yang jasmani Engkau tidak senang. Kalau kami hanya mengutamakan yang jasmani, tapi utamakan yang rohani. Oh, apa yang kami kerjakan, Bapak kematikan yang rohani, yang jasmani, Engkau juga akan turut campur tangan. Dan kami percaya Engkau tidak membiarkan barang pelahap dan mengganggu rumah tangga kami, hidup kami. Kami percaya Engkau tidak akan mempermalukan kami dan Engkau tidak akan kecewakan kami. Maka kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami kepada Engkau saja. Dan kami meyakinkan sebentar kami cari nafkah serta perjalanan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan sampai terpapar oleh virus corona lebih pada Tuhan. Kembalikan esok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang khusus depan dengan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarga sebagai pemeliharaan dalam beberapa virus corona. Mohon anugerah Tuhan. Mereka mau perhatikan vaksin, perhatikan protokol kesehatan, memperhatikan dengan baik dalam hidupnya semua dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Dan kami mohon belas kasih yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Jangan kami mengalami gelombang ketiga. Terima kasih Pak Yesus.
dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang kita katakan amin. Tuhan memberkati.